Sallallahu alaihi wasallam. Saking pencerahan ingkang sampun dipun paringaken beliau dumateng sedaya para duryaipun hingga dumateng kula panjenengan sedaya. Para bapak, para ibu, para sesepuh, pembina Yayasan Nawanata, penasehat Yayasan Nawanata, pengawas Yayasan Nawanata, dan juga semua para anggota. Mboten kadang ingkang saged kula aturaken wonten sambutan mangke dipun lajengaken kalian pengawas dari Yayasan Nawanata Arya niki. Kula namung setunggal nyampaikan teman-teman panjenengan ingkang kawitan kula ngaturaken matur nuwun sanget lan nomor kali kula titip-titip teman-teman panjenengan sedaya kagem makam-makam min aulia ingkang wonten ing dusun-dusun panjenengan ingkang sampun dipun buka secarahipun utawi ingkang tasih dereng dipun pangi. Mugi-mugi nopo ingkang panjenengan lampahi punika dengan merawat makbaroh min aulia baik niku dzurriyyah utawi sanad dari kiri kedaton punika saged ndadosaken panjenengan niki boten terputus sanad panjenengan dumateng leluhur panjenengan. Uga menawi panjenengan punika tetep nglestarekaken sejarahipun, mongko panjenengan bakal ngembrapi jati diri panjenengan. Saking kula menawi niku mawon ingkang saged kula aturaken sementara samangke dipun lajengaken kalian pengawas saking Yayasan Nawanata Arya. Dumateng beliau nggih lajeng nggih dumateng beliau Romo Yai Miftahur Rahmat Wekdal Kawula Sumangga. Organisasi kula jenengan, yayasan kula kali panjenengan ingkang dipun sebut Yayasan Nawanata Arya kaping sepindah. Mugi-mugi sebab rawuh kula jenengan dalu niki teng wilayah ingkang penuh barokah niki, mugi-mugi lampah laku sedanten organisasi dan struktur yang ada di Yayasan Nawanata tansah dipun ridhoni kalian Allah Subhanahu wa taala. Monggo hajat kula kali panjenengan dalu niki dipun surung kalian wausan suratul Fatihah, mugi-mugi tansah dipun ridhoni kalian Allah Subhanahu wa taala. Liridhaillahi wa li syafaati Rasulillah wa li kulli niyatin sholihah wa man istama'na hauna bisababi sya'ulillahi lahumul Fatihah. Ingkang nomor kali pausan sholawat ugi salam mugi-mugi katur tansah katur dumateng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan sedanten dzurriyaipun dzurriyah ingkang masyhur utawi boten masyhur ingkang kula kali panjenengan sama-sama yakini salah satu dari kelompok ingkang boten masyhur niki adalah tokoh-tokoh yang berjasa dalam rangka mengislamkan tanah Republik Indonesia. Mugi-mugi sedaya muasis, sedaya piantun-piantun agung min dzurriyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ingkang wonten wilayah mriki, khususipun sedaya keluarga wonten ten mriki sesepuh Sayyid Abdurrahman bin Ibrahim, mugi-mugi barokah ketemrembes dumateng kula kali panjenengan sedaya. Para bapak, para ibu rahimakumullah, ingkang kedah disebut semerapi bahwasannya
Kempal kula kali panjenengan dalu niki sampun kula sebut wau dalam rangka memperingati hari lahir pertama Yayasan Nawanata Arya. Kula samantune dipun buka kalian suratul Fatihah. Ingkang pertama monggo kula kali panjenengan pirengaken sambutan dari Ketua Yayasan Nawanata Arya ingkang dalu niki ajenge langsung dipun sampaiaken kalian Agus Saiful Arif Negoro Raden Mahmudin Al-Fatih. Nah itu seperti itu. Jadi kalau kita dibilang ini selalu cari-cari pakam, tidak. Kita hanya menjelaskan sejarah yang hari ini. Yang selalu dijelaskan itu adalah karomatullahnya beliau-beliau. Tapi tidak pernah menjelaskan bagaimana cara beliau-beliau berdakwah, menghadapi masyarakat dan kultur yang ada di Jawa waktu itu. Nah, dengan harapan organisasi kami ini bisa membantu baik dari pemerintah daerah ataupun dari saudara-saudara yang memang ini masih mempunyai keturunan dari wali-walinya Allah itu. Saya yakin di sini semua keturunannya walinya Allah. Buktinya saya ini wali Katon. Setiap anak saya rapotan, saya ini tanda tangan rapot nggih. Wali murid nggih. Nah, lak ngoten nggih. Nih, niki kula diguyon mau. Terus bagaimana caranya yayasan ini nanti ke depannya? Ini bersifat independen. Jadi yang dimaksud independen dan non partisan ini kita tidak memihak ke siapa-siapa. Biarkan mereka bercerita tentang ini, kita punya pakem. Kiai A bilang seperti ini, Kiai B dan sebagainya, silakan. Kita punya pakem yang nantinya akan kita tuangkan dalam sebuah karya tulis ataupun buku. Itu ending terakhir. Nah, ketika kita sudah mengeluarkan buku, biarkan dibaca oleh masyarakat dan menilai dengan kemampuan berpikir mereka masing-masing. Jadi tidak ada dari yayasan ini, katakan di sana ada makamnya wali dan ini masih hubungan dengan diri. Satu, di sini ada Gus Lutfi. Beliaunya ini memang di yayasan ini beliau yang bertindak sebagai pemutus arkeologisnya. Apakah ini ada hubungannya dengan Giri atau tidak? Dan ini banyak. Giri itu tidak hanya Kurawal, Mahkota Sorban dan sebagainya, tidak. Tapi kajian-kajian arkeologis ini juga bisa dihubungkan dengan manuskrip-manuskrip yang bisa nanti dikaji. Contoh, saya kemarin menulis itu tentang manuskrip itu banyak yang kurang sesuai atau timelinenya itu jumping semua. Kita bisa melihat satu, yang pertama itu saya mengkaji dari kertas. Kertas ini kan bisa dibeli. Di Leiden, di Utrecht, di mana itu ada kertas-kertas kosong yang kemudian digubah. Contoh ada timeline di sini karena ini sebagai data dan bekal panjenengan supaya nanti bisa mengetahui bahwa Mbah Sunan Giri ini bukan hanya mendirikan pesantren, tapi beliau memang seorang raja. Kemudian yang nomor 8 adalah Sayyid Jumat Al-Kubro. Ini menguasai wilayah di timur. Beliau wafat berada di Setro Boto Putih atau sekarang tempatnya di tempat Sunan Boto Putih. Raden Paku ini muslim, tahu. Akan tetapi supaya untuk memudahkan tujuan dari Raden Paku mengembangkan agama Islamnya, agama yang dibawa dari Arab, adalah harus menggunakan tipologi yang memang sudah dikuatkan di hati orang-orang Jawa. Apa itu? Harus menggunakan nama-nama kebesaran di Jawa. Kalau tidak begitu, pasti akan sulit untuk masuk ke dalam masyarakat. Contoh nih, karena masyarakat dulu masih asing. Umpomo rojone mang langsung diangkat dengan nama Sultan Paku. Wah, Sultan ku opo?
Nggak ada yang tahu karena gelar sultan tidak ada di Jawa dan tidak ada satupun raja Jawa di Majapahit itu yang bergelar sultan, nggak ada. Semuanya betara. Itu cara yang bagus yang digunakan oleh Prabu Kertabumi untuk mendukung perjuangan dari Raden Paku karena menggunakan gelar nama, ya kan, yang sebagaimana disebut. Jadi orang-orang Jawa sudah melihat bahwasanya nama Sang Girinata Wilwatikta Hajiang Satmata. Satmata ini adalah 6 indera dan yang mempunyai hanya ada satu dewa, yaitu Sang Mahadewa bernama Dewa Siwa. Karena itu nek panjenengan duwe tiyang sing sapa jaman biyen bisa takonono Basunan Giri ben celukane sapa? Basunan Giri ku jarine titisane Dewa Siwa. Soalnya apa? Nama Satmata. Lah, dari Satmata inilah kemudian akhirnya memunculkan naga dan bebek. Naga angsa, ya. Memunculkan naga dan angsa. Apa filosofinya? Naga adalah manifestasi dari pewujudan Dewa Wisnu. Sedangkan bebek atau angsa adalah tunggangan dari sang dewa yang mempunyai 4 indera, yaitu Dewa Brahma. Karena itulah Dewa Brahma ini tetap masih di bawahnya Dewa Siwa, karena Siwa mempunyai 6 indra. Karena itulah ditempatkan di Gapura. Jadi manifestasi Nogo iku Wisnu, BBE angsai iku Brahma. 2 dewa ini menunggu, menjaga yang paling di